Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaludin Nasution, NIM 2003-424. Kali ini saya akan mereview salah satu jurnal, yaitu yang berjudul Yurisdiksi Negara Pantai di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif yang belum ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum laut internasional. Studi ini dilakukan di Timur Leste dengan Indonesia. Baik, jurnal ini diterbitkan di salah satu jurnal komunikasi hukum atau yang sering disebut JKH. Volume dan halaman pada jurnal ini yaitu Pol 6, No 1 dan halaman 303 sampai dengan 334. Tahun pembuatan jurnal ini yaitu Februari 2020. Baik, penulis jurnal ini yaitu Seguito Mentero. Baik, yang pertama yaitu abstrak. First Meeting Joint Border Community Indonesia dan Timur Leste dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa delinasi dan demarkasi yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Nah, kewajiban untuk membuat pengaturan mengenai peraturan perbatasan sementara antara kedua negara diatur dalam pasal 74 ayat 3 dan pasal 83 ayat 3 yaitu UNCLOS. Baik, yang kedua yaitu pengantar. Setelah berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan sementara dijalankan oleh PBB melalui United Nations Translation in East Timor atau sering disingkat UNTAED hingga penyerahan kedaulatan pada tanggal 20 Mei 2002. Setelah kemerdekaan diperoleh, negara Timur Leste menghadapi berbagai tantangan persoalan penetapan perbatasan, khususnya perbatasan daratan dan laut dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setelah menjelang 13 tahun, akhirnya Timur Leste secara resmi meratifikasi UNCLOS 1982 pada tanggal 8 Januari 2013. Dengan diratifikasinya, maka Timur Leste mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan UNCLOS 1982. Baik, dasar hukum dari perjanjian tersebut adalah yaitu yang pertama, Konvensi Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timur atau disebut Traktat atau Treaty 1904 yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 1 Oktober 1904. Yang kedua, Arbitral Award rendered in execution of the compromise yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 3 April 1913 antara Belanda dan Portugal mengenai masalah perbatasan yang menjadi bagian kepemilikan kedua negara terhadap Pulau Timor yang ditandatangani di Paris pada tanggal 25 Juni 1914. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian evaluatif dan preskriptif. Penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap penyelesaian permasalahan perbatasan antara Timur Leste dan Indonesia beserta peran penting di dalam penegak hukum untuk membantu memberikan masukan berkenaan dengan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Timur Leste dengan Indonesia. Sedangkan penelitian preskriptif
sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian ini juga akan memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip hukum internasional. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian permasalahan perbatasan wilayah maritim serta pengaturan sementara antara Timur Leste dan Indonesia, dan tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian pada jurnal ini ada 4, yaitu batas wilayah. Yang kedua, kewajiban negara dalam membuat pengaturan perbatasan sementara dalam pasal 74 ayat 3 dan pasal 83 ayat 3 unclosed. Yang ketiga, persetujuan sementara antara pemerintah Indonesia dan Timur Leste tentang perbatasan daratan. Yang keempat, persetujuan pengelolaan laut sumber daya perikanan sesuai standar hukum internasional. Baik, kesimpulan pada jurnal ini yaitu penerapan prinsip ini cukup sesuai dengan 2 alasan, yaitu alasan pertama adalah faktor geografis pantai dari kedua negara di wilayah perbatasan yang belum ditetapkan delimitasi itu saling berhadapan atau berdampingan, sehingga relevan untuk menerapkan garis tengah atau garis sama jarak. Yang kedua, terdapat keadaan-keadaan khusus yang turut mempengaruhi penetapan batas antara kedua negara, sehingga penting untuk dipertimbangkan guna mencapai solusi yang adil bagi kedua negara. Baik, kelebihan pada jurnal ini terdapat 5, yaitu di dalam jurnal ini masalah yang disampaikan sangat jelas sehingga publik tahu apa yang menjadi kendala dan tantangan dalam menyelesaikan masalah perbatasan wilayah darat dan laut. Yang kedua, kata-kata yang digunakan tidaklah rumit sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, menjelaskan mana saja yang mengalami permasalahan perbatasan. Yang keempat, judul yang diangkat cukup menarik karena penulis menyebutkan di mana dia melakukan penelitian. Yang kelima, gambar wilayah membuat isi jurnal mudah dipahami. Di samping itu, jurnal ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu beberapa pemakaian bahasa Inggris yang membuat pembaca dari kalangan masyarakat Indonesia tidak dapat dengan mudah memahami isi jurnal, dan terdapat beberapa kesalahan penulis yang menyebabkan pembaca tidak mengerti beberapa kata yang terdapat dalam jurnal. Terima kasih.